Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya. Semoga keselamatan, kesehatan, keberkahan selalu diberikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pernahkah kita berpikir beberapa tahun belakangan ini cara kita memesan makanan, cara kita bekerja, cara kita bersosialisasi berubah total. Zaman dulu kita harus keluar rumah untuk bersosialisasi. Dahulu kita harus ke kantor untuk bekerja. Dahulu kita harus ke pasar untuk memesan makanan. Semuanya telah berubah total. Saat ini hanya dengan beberapa ketikan jari di handphone semuanya selesai. Itulah disrupsi, sebuah inovasi yang bukan hanya membawa perubahan, tetapi sebuah gelombang kejut yang meruntuhkan, menghancurkan, meluluhlantahkan nilai-nilai lama dan digantikan dengan nilai-nilai baru yang tidak terbayangkan oleh kita sebelumnya. Banyaknya orang yang ketakutan dengan disrupsi, wajar, karena disrupsi ibarat pencuri di malam hari. Pekerjaan kita yang nyaman, settle, tiba-tiba hilang. Perusahaan besar yang bertahun-tahun setelah berdiri dalam hitungan beberapa bulan diluncurkan. Mari kita sejenak melihat ke belakang. Dahulu kita ada telepon umum, dahulu kita ada kamera analog. Sekarang telah berubah menjadi handphone yang ada di tangan kita. Disrupsi tidak memandang bulu. Disrupsi menyingkirkan yang terenak, tetapi disrupsi memberikan panggung yang luar biasa bagi mereka yang berani berinovasi. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Apakah kita harus bertahan? Apakah kita harus bersembunyi? Tentu tidak. Sejarah telah membuktikan siapa yang menolak perubahan maka akan menantikan kepunahan. Hal tersebut sejalan dengan sejarah yang mengatakan bahwa dinosaurus punah karena tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Kunci utama dari menghadapi disrupsi adalah kelenturan berpikir atau yang disebut dengan agility. Kita harus merubah pola pikir kita yang bertahan menjadi pola pikir kita yang menciptakan. Disrupsi bukan merupakan musuh, tetapi disrupsi adalah suatu katalisator percepatan pekerjaan kita yang repetitif, yang terus menerus berulang, mungkin saja digantikan oleh teknologi atau kecerdasan buatan. Disitulah kita harus memaksimalkan kemampuan kita sebagai manusia. Kita harus mengoptimalkan peran kita sebagai manusia yang tidak dapat digantikan oleh teknologi atau mesin. Yaitu apa? Empati, kreativitas, dan kepemimpinan.
Jadi kita gali empati kita gali kreativitas kita, dan kita perdalam kepemimpinan kita. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk bertahan agar kita tidak hancur dalam disrupsi adalah satu, kita harus long life learning. Kita harus belajar terus menerus, continue tanpa berhenti. Kedua, kita harus berani keluar dari zona nyaman, dan kita harus menjadi pembelajar, bukan penonton di era disrupsi ini. Badai disrupsi tidak akan pernah berhenti. Badai disrupsi akan terus menerus datang mengganggu kita. Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita akan menjadi korban yang tergerus oleh zaman, atau kita akan menjadi arsitek yang akan menunggangi gelombang disrupsi tersebut menuju kesuksesan. Kita harus menjadi seperti air yang tidak menelan batu karang, tetapi dia mencari celah untuk mengalir dan menjadi wadah baru. Itulah harus kita lakukan dalam menghadapi era disrupsi sekarang ini. Demikian presentasi singkat saya mengenai disrupsi yang sangat menakutkan bagi orang-orang yang tidak ingin berubah, menjadi momok bagi mereka. Semoga kita semua selamat di dalam era disrupsi sekarang ini, di era perubahan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.